Ini targhib dan tarhib. Pokoknya karya dari ulama ya. Bisa dipakai untuk targhib dan tarhib. Targhib dan tarhib itu apa? Targhib dan tarhib itu adalah yakni suatu perkataan, ucapan untuk memotivasi, mendorong orang untuk melakukan amal kebaikan itu. Dengan adanya ini keutamaannya ini keutamaannya ini. Dan ancaman-ancaman yang kalau kalian melakukan dosa nih kalian akan mendapatkan ini begitu. Jadi tidak saya bacakan sampai akhir, itu saja. Nah, terus inti daripada puasa ini yang paling penting bulan Ramadan. Rasulullah SAW ketika beliau pulang dari perang, idh raja'a ar-rasul qala ar-rasul SAW raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita telah perang dari perang yang kita telah pulang dari perang yang kecil menuju perang yang besar. Kita pulang melawan musuh yang kecil menuju melawan musuh yang besar. Kata sahabat, bagaimana mungkin ini perang kecil, bagaimana mungkin ini perang besar ya Rasulullah? Ada musuh yang paling besar. Ada musuh yang paling besar, ada peperangan yang paling besar. Apa itu? Jihadun nafs. Berjihad melawan hawa nafsu. Berjihad melawan syahwat. Ramadan adalah momentum bagi kita untuk berperang melawan hawa nafsu. Loh, kok bisa? Nanti saya jelaskan. Jadi musuh terbesar kita itu pertama adalah hawa nafsu, Bang Refli. Itu musuh terbesar kita. Kedua iblis, ketiga kafir harbi, keempat orang munafik, kelima orang fasik. Itu musuh kita. Ya, tapi tetap yang terbesar hawa nafsu, syahwat. Kenapa? Karena adanya dalam diri kita sendiri. Makanya Imam Busiri mengatakan an-nafsu katifli an tuhmilhu syabba ala hubbir radai wa in taftimhu yanfatimi. Hawa nafsu itu bagaikan bayi yang menyusui, yang kalau tidak disapih sampai kapanpun bayi itu akan menyusu. Kalau zaman dulu kan kita orang waktu nyusu sama ibu kita kan disapi pakai yang pahit-pahit itu kan, biar kita berhenti. Nah, jadi akal kita ini adalah ibu. Hawa nafsu itu adalah anak kita. Jadi jangan sampai kita yang dikuasai hawa nafsu. Jangan sampai kita yang diperbudak oleh hawa nafsu. Akal yang harusnya menguasai hawa nafsu, akal yang harusnya memperbudak hawa nafsu. Karena hawa nafsu itu luar biasa loh. Makanya dikatakan tuba liman kana agluhu amira wa hawahu asira, fawailul liman kana agluhu asira wa hawahu amira. Sungguh beruntung orang yang akalnya menjadi raja dan nafsunya menjadi budak. Dan sungguh celaka bagi orang yang akalnya menjadi budak dan nafsunya menjadi raja. Kita manusia Allah ciptakan sempurna. Malaikat, Bang Refli, minum Bib kalau Malaikat itu punya akal, tidak punya nafsu. Makanya nggak heran malaikat tidak pernah melanggar perintah Allah. Malaikat selalu taat, selalu patuh, selalu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah bermaksiat. Karena apa? Punya akal, nggak punya nafsu. Kedua, bahaim, binatang. Sebaliknya, Allah ciptakan nafsu tapi nggak punya akal. Otak punya, akal enggak. Makanya binatang kalau ada kambing, sapi makan rumput tanaman orang, mereka nggak mau tahu itu. Orang nggak punya akal. Emang mereka tahu itu rumput orang? Ada kucing nyolong, maling, kucing ngambil apa namanya, ikan ini apa segala macam. Kalau Idul Adha sering saya lihat itu kambing laki sama kambing laki. Binatang nggak punya akal. Dan mereka binatang ini awaluhu turab wa akhiruhu turab. Awalnya tanah, kembali kepada tanah. Nggak ditanya, nggak dihisap. Binatang punya nafsu, nggak punya akal. Babi, lihat babi. Dia makan, dia buang kotoran, dia makannya lagi. Nggak ada akal. Nggak ada akal. Dan di akhirat mereka ini kayak saya contohkan anjing dan babi lah.
Yang dimana anjing dan babi ini termasuk syarrud dabbah, binatang sebenarnya babi sih, syarrud dabbah, binatang yang paling buruk. Yakni yang paling yang paling hina. Iya. Ke dalam sisi syariat. Iya. Tapi dalam sisi hakikat belum tentu kita lebih mulia baik, iya. daripada babi dan anjing. Bahkan saya berani berkata, kebanyakan dari kita, anjing dan babi masih lebih mulia daripada kita. Karena lebih